pengabdian dan tugas-tugas tambahan yang lainnya semuanya sudah kita bangun sistemnya. Cuma secara bertahap kita akan sampaikan bagaimana pola dari teknisnya dalam sebuah sistem yang kita ini. Kalau untuk selama ini persentasenya kita lihat Bapak Ibu, e-kampus itu hanya digunakan dalam proses input jadwal. Setelah input jadwal itu tahapan perencanaan ya, sampai nanti tahapan ini evaluasi. Jadi tahapan perencanaan langsung evaluasi. Dalam proses pendidikan ada 3 tahap ya, pendidikan pengajaran itu ada perencanaan, kemudian ada evaluasi. Nah, kita akan nanti lebih merujuk ke bahasan proses ini barangkali. Dulu kalau kita secara internal, kalau e-kampus itu dituntut untuk mengisi nilai. Kenapa? Karena ada deadline nilainya. Ada deadline juga untuk pengumpulan BKD, harus menginput nilai. Dan ini menjadi suatu paksaan kesannya ya. Jadi seakan-akan kalau tidak ini kita tidak bisa memproses administrasi lain. Maka kita hadirkanlah bagaimana e-kampus itu menjadi aplikasi keseharian, sehingga ini kalau mau mengajar kita buka e-kampus, kalau mau mengupload yang lain kita buka e-kampus. Kita sudah mempraktekkan, alhamdulillah sangat membantu sekali. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengisian absensi di kampus itu ya, jadi ketika pengisian absensi di kampus itu biasanya kita ngisi absen itu ketika deadline penutupan nilai atau deadline pengisian BKD, dan itu diisi secara gelondongan, tidak realistis. Kita sudah mencek persentase dosen yang mengisi realistis itu cuma 60%. Yang lainnya dianggap hadir aja semua. Dianggap hadir. Bahkan ada satu pertemuan, mahasiswanya ada 30 orang, ke-30-nya hadir terus. Jadi secara logikanya agak sedikit ini ya, tidak realistis menurut kami. Ada juga mahasiswa itu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah dengan mata kuliah itu. KRS-nya ada, tapi dia tidak pernah kuliah, tapi dia juga tidak hadir. Nah, persoalan ini tentu dalam sebuah sistem itu tidak sistematis, sehingga maka perlu kita sampaikan ada beberapa fitur di kampus ini yang kita rasa bisa membantu, mempermudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita di kalangan dosen. Nah, kita yakin Bapak Ibu yang sudah tergabung di Zoom ini sudah memiliki akun e-kampus ya, untuk dosen. Ya, mohon izin share. Nah, jadi alhamdulillah kalau tahun kemarin kita memang belum memfokuskan dosen itu menggunakan e-learning ke e-kampus ya, karena ini berkaitan dengan hardware kita, server kita masih belum kuat ya dalam tanda kutip. Tapi alhamdulillah kawan-kawan dari hardware-nya, server kita. Jadi server kita hari ini itu ada 3. Jadi 3 server, 1 server database, yang satu lagi server untuk dosen dan mahasiswa. Jadi domain e-kampus.im.id ini adalah domain untuk mahasiswa dan dosen. Nah, ada satu lagi domain yang nanti akan kita serahkan khusus untuk pelaksana administrasi secara internal. Jadi ada domain khusus nanti, dan domain khusus itu adalah server khusus ya untuk bagian akademik, bagian pustaka, dan bagian-bagian lain secara internal yang mempermudah nanti supaya tidak terjadi trouble atau error. Nah, alhamdulillah kapasitas ini kita sudah uji coba. Ya, kalau biasanya mahasiswa yang mengakses kampus itu paling 300. Ya, lebih dari 300 itu biasanya down. Ya, tapi alhamdulillah beberapa kali kami sudah menguji coba waktu perbaikan ke KRS, kemudian waktu beberapa kali kita lihat ada yang mengakses lebih dari 1000 user yang masuk, tapi alhamdulillah masih stuck. Dan persentase kinerja server kita itu masih di bawah rata-rata kita lihat. Jadi ini membuktikan kinerja ini bisa kita maksimalkan untuk
menjalankan sistem-sistem yang telah kita bangun ya. Gunanya seperti yang disampaikan Ibu Wadek tadi adalah untuk membuat rekapitulasi secara sistematis. Bapak Ibu mungkin selama ini menggunakan Google Classroom untuk ujian, menggunakan WA Group. Memang ada sisi plus minusnya. Google Classroom itu bisa lewat smartphone ya, kemudian mudah diakses. Tetapi kita tidak memiliki data yang terintegrasi. Bapak Ibu share materi di Google Classroom, itu untuk materi kalau memang kapasitasnya sudah full 15 GB harus buat Google Classroom lagi. Atau nanti dari segi absensi juga demikian. Sudah dibuat absensi di Google Classroom, harus di-input lagi dengan e-kampus. Nah, fitur-fitur itu, persoalan-persoalan itu sudah rampung, sudah buatkan di e-kampus, dan insya Allah mungkin nanti bisa memberikan kemudahan-kemudahan. BIMTEK ini Bapak Ibu hanya sekedar informasi sekilas saja, nanti akan kita pandu lebih detail melalui tutorial, nanti akan kita share linknya dosen. Nah, Bapak Ibu silakan diakses situs e-kampus ini ya. Kita buat login sebagai akun dosen masing-masing. Nah, di akun dosen ini Bapak Ibu di menu ini sebelum kita masuk ya ke learning itu kita bisa melihat ya akun kita itu di nama ini kita klik. Jadi nama ini kita klik itu akan memberikan informasi keseluruhan tentang data kita. Ya, ada data dosen, ini adalah rincian dosen, silahkan diisi sesuai dengan informasi real yang terdapat pada identitas masing-masing. Ada rincian data. Nah, ini mohon diisi secara lengkap, karena ke depan kawan-kawan TIPD di tahun 2020 akan mengupgrade sistem kepegawaian. Jadi, Bapak Ibu dosen tetap, dosen DTMP, dosen BLU, mohon mengisi data ini dengan valid nanti agar bisa kawan-kawan dari TIPD mendirect data yang valid ini ke dalam sistem informasi kepegawaian. Insya Allah di tahun ini akan diadakan gitu. Kemudian ini adalah penugasan belajar. Penugasan belajar ini adalah histori di mana Bapak Ibu mengajar dari tahun akademik berapa. Jadi misalkan tahun akademik ini, kemudian fakultas apa, dibuka lagi tambahnya. Kemudian ini mata kuliahnya, ya mata kuliahnya ini. Kemudian ini kita buka lagi tambahnya ada mahasiswa. Ya, jadi akan ketahuan nanti histori mengajar Bapak Ibu. Histori mengajar ini akan muncul ketika sudah dijadwalkan oleh bagian akademik atau bagian prodi. Jadi kalau belum dijadwalkan maka dia tampil ya. Kemudian ini histori kalau memang pernah mengajar di perguruan tinggi lain. Ini ada tugas belajar Bapak Ibu yang dulu pernah diberikan untuk kuliah ya atau tugas belajar, ini bisa kita tambahkan. Ini gunanya adalah untuk merekapitulasi. Jadi di tahun 2021 ini Bapak Ibu kita akan nanti jika datanya sebuah lengkap, maka di kampus kita ini memiliki sebuah big data. Ya. Big data itu adalah sebuah data center yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sehingga ini bisa menata administrasi kita yang selama ini masih berada di beberapa box, di beberapa komputer, dan sekarang kita compile ya, kita gabungkan di dalam sebuah sistem ini. Ini bisa ditambahkan. Kemudian kegiatan dosen, ini khusus untuk dosen internal, nanti bisa ditambahkan apa saja kegiatan dosen, semuanya sudah kita buat. Dan biasanya Bapak Ibu dosen yang sudah mencoba BKD online, di semester kemarin ini sudah ada penelitian pengabdian juga. Jadi regulasi tentang e-learning ini akan berelasi nanti, akan berkaitan dengan sistem BKD online. Insya Allah di tahun 2021
ya, semester 2 ini kita akan mensosialisasikan di waktu yang berbeda nanti bagaimana teknis BKD online. Dan BKD online ini akan dihimpun dengan satu sistem e-kampus juga, ya, apakah pendidikan pengajaran dan penelitian pengabdian ini akan dijelaskan nanti oleh bagian LP2M. Kemudian di sini ada bagian publikasi ilmiah. Nah, ini yang menarik di e-kampus, kita sekarang menggunakan teknologi drag and drop ya. Jadi ini adalah data penelitian Bapak Ibu dosen yang sudah terimpun di Sinta. Nah, Bapak Ibu dosen yang sudah ada di Sinta IAIN Bukit Tinggi itu bisa langsung sinkron data di sini. Jadi sebelum sinkron data, kita harus isi data identitas Google Scholar kita dan identitas dari Sinta kita di bagian ini, data dosen. Nah, di bagian data dosen ini ada kode Sinta. Nah, Bapak Ibu yang tidak tahu kode Sinta, silakan hubungi kami, nanti akan kami berikan kode Sinta. Atau link Google Scholar atau kode Google Scholar. Jadi kode Google Scholar itu yang ini kita ambil. Ya, Bapak Ibu yang dosen dosen tidak tetap atau dosen BLU bisa nanti membuat Google Scholar. Google Scholar adalah sebuah aplikasi dari perusahaan besar Google yang nanti menghimpun artikel-artikel dari dosen ya, dari kita yang terindeks melalui jurnal proses di online. Jadi kalau Google Scholar itu ya kita cek, misalkan sekarang Google Scholar ini kita cari nama Bu Hesi misalnya, Hesi Eka, langsung diketik yang tinggi. Oh ini, nah ini ya, ini langsung nama Bu Hesi keluar, lalu kita klik. Nah, maka ada URL di atas, ada link di atas, ya. Link ini kita copy. Yang kita ambil itu bukan keseluruhan, Bapak Ibu. Yang kita ambil itu hanya kode setelah user sama dengan ini sampai dan ini. Ini yang kita copy. Jadi tidak link semuanya kita copy, tapi ini saja. Setelah kata Google Scholar ini ada user, ada ini copy. Ya, kemudian ini yang kita pastikan di bagian data dosen. Nah ini kita pastikan di sini. Ini bukan punya saya, ini Bu S. Atau ID Sinta. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki ID Sinta, termasuk CPNS 2019 kita sudah pandu kemarin registrasi Sinta, bisa langsung membuka situs Sinta Dikti, ya. Kemudian di bagian Sinta Dikti kita cari dulu ya. Nah, kita cari di bagian afiliasi. Ya, di bagian afiliasi kita klik. Nah, di bagian afiliasi ini adalah nama institusi seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Sinta. Ada 5.000 lebih kampus yang terhimpun. Kemudian kita cari sini yang Bukit Tinggi, keywordnya Bukit Tinggi saja. Lalu kita cari lagi. Nah, kemudian kita klik nama yang Bukit Tinggi untuk mendapatkan ID. Ini adalah Sinta, rank Sinta kita di situs rank kampus kita di situs Sinta Dikti ya. Ini kita berada di tahun terakhir itu kita nomor sekian. Tiga tahun terakhir nomor 275 dari 5.000 kampus. Jadi yang mengukur tinggi rendahnya rank kita ini, Bapak Ibu, adalah sejauh mana kontribusi Bapak Ibu menulis di Google, di jurnal nasional, lalu diindeks oleh Google Scholar, diindeks oleh Scopus, kemudian kita sinkronkan, maka hasilnya seperti ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari 500 ya, kita di urutan 500, alhamdulillah di tahun ini sudah secara bertahap sudah berada di rank 276 per tahun. Jadi kontribusi Bapak Ibu menulis di jurnal tidak hanya untuk personal kita, tapi juga ada efeknya kepada rank perguruan tinggi di Sinta Dikti.
Kemudian di bagian author, jadi bagian author ini kita klik. Nah, kita cari nama kita di sini. Di sini ada Ibu Hesi ya. Kebetulan Bu Hesi di rank pertama hari ini. Jadi penulis di 3 tahun terakhir ya. Ini 3 years for. Jadi ini kalau keseluruhan ranknya ini sejak tahun 2019. Jadi 2019, 2020, 2021. Kita klik di bagian nama kita. Kemudian ini ada ya, setelah ID sama dengan, itu juga termasuk ID, atau yang ada di sini, Sinta ID. Nah, kita copy lah Sinta ID ini, lalu kita taruh di sini. Taruh di sini. Jadi ini adalah ID Sinta kita, kalau yang tadi, kalau yang di atas ini adalah ID Google Scholar. Nah, jika sudah diisi Bapak Ibu yang ini, 2 ini, baru nanti akan muncul di sini di bagian menu tab publikasi ilmiah, itu ada sinkron dengan Sinta. Maka muncullah keseluruhan data-data jurnal yang dikelola atau yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan, tetapi dengan syarat harus datanya harus valid. Karena yang punya Google Scholar itu adalah email dosen yang bersangkutan. Dosen yang bersangkutan harus memvalidasi ini betul atau tidak artikelnya. Jangan dipukul rata saja. Yang nama Hesi Eka Putri, artikel Ibu Hesi semua, belum tentu gitu. Karena Google mendeteksi nama Ibu Hesi Eka Putri misalkan di dunia ini ada sekian ratus. Kita atau tidak. Nah, jika sudah maka sinkron dengan Sinta. Nah, ini nanti akan berfungsi ya ketika akreditasi. Kelemahan kita selama ini susah mencari tulisan dosen yang pernah diindeks di Sinta berapa. Ini ketahuan. Ini jurnal, namanya jurnalnya ini, volumenya ini tahun berapa. Ini tahun berapa. Jadi detail di sini. Jadi ketika akreditasi Bapak Ibu Ketua Prodi tinggal download datanya di sini gitu. Ada download data, nanti dapat data Excel-nya. Tinggal kita olah. Gampang sekali, cukup dengan 1 klik tombol kita mendapatkan data yang begitu banyak. Jadi melalui Ibu Bapak Dekan, Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan, barangkali kita memang dari jurnal barangkali juga memohon kerjasamanya mendorong dosen-dosen kita yang belum aktif cintanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memperbaiki datanya. Jika tidak bisa secara pribadi, private, mungkin bisa menghubungi kami dari 5 jurnal. Karena di data verifikator kita, di Sinta itu Bapak Ibu, jumlah dosen kita itu sekarang di Prolabikti itu sudah 219 ya, kalau tidak salah ya, 219 orang. Nah, ternyata di Sinta itu yang terdetek baru 208 orang. Ini berapa orang lagi yang belum mengurus Sinta kepada kami atau belum memiliki data Sinta yang valid. Nah, di lain waktu nanti silakan Bapak Ibu melalui Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan untuk sama-sama mendorong dosen-dosen kita yang belum mendaftar di Sinta. Kemudian pegawaian, penulisan buku juga ada di sini, ya, penulisan buku, dan banyak sekali data-data. Data ini Bapak Ibu akan kita buatkan semacam situs seperti situs di UIN Jakarta ini. Ya. Jadi nanti situs data dosen kita memiliki link tersendiri. Tapi dengan syarat data yang ada di tab-tab ini sudah berisi dengan benar, data penyelidikan, pengabdian nanti, sampai publikasi, sehingga nanti kita memiliki semacam situs informasi untuk akun dosen kita masing-masing. Ya. Seperti di UIN Jakarta ini nanti, tinggal ini kita tampilkan saja, kalau datanya sudah lengkap semua, maka akan kita tampilkan ya. Misalkan kita cari Pak Azra, maka akan tampil informasinya seperti ini. Nama, NIP, jabatan, segala macam, email, ada di tab penelitian, pengabdian, penghargaan, dan segala macamnya muncul di sini.
Bapak Ibu yang biasanya di narasumber, nanti untuk profil tinggal klik ini saja. Silakan lihat profil saya di sini. Dan ini bisa didetek ya sebagai informasi pribadi kita secara kelembagaan. Jadi banyak sekali yang akan kita kait-kaitkan nanti dengan aplikasi-aplikasi lain. Tapi dengan syaratnya memang kita harus memiliki data yang valid. Ya. Kelemahan kita selama ini masih banyak data-data yang tidak sesuai. Baik, ini mengenai informasi. Jadi Bapak Ibu silakan dilengkapi ini di waktu-waktu yang senggang sehingga nanti bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan identitas kita selaku dosen YIM. Baik, kita masuk ke tahapan ini Bapak Ibu, tahapan mengenai learning. Jadi di konsep e-learning kita itu ada ya ini ya, ada beberapa kaitan nanti. Jadi core e-learning itu di e-kampus ada beberapa tahapan ya. Karena ada tahapan perencanaan atau planning. Planning itu masuk dari penyusunan silabus, penjadwalan mata kuliah oleh bagian-bagian terkait. Nah, ini akan kita lakukan di tahapan ini. Absensi juga masuk ke dalam tahapan ini, pelaksanaan. Absensi konten materi, tugas ujian dan evaluasi. Ini yang akan kita nanti akan kita jelaskan secara detail bagaimana teknisnya sehingga masing-masing dosen kita nanti bisa mengacu dan mengarah proses pembelajaran ini sudah mengarah ke sistem di kampus. Baik. Nah, untuk proses pembelajaran kami yakin dan percaya kita sudah memiliki RPS semuanya, ya, RPS rencana pembelajaran semester. Jadi kita mencontohkan seperti ini. Untuk proses e-learning itu kita lihat dari menu perkuliahan, kemudian pertemuan dan absensi. Jadi pertemuan dan absensi ya. Nah, Bapak Ibu, di menu pertemuan absensi otomatis ya, ini akan keluar secara terurut dari tahun akademik, kemudian semester kita. Lalu ini adalah mata kuliah yang kita ampu di semester sekarang. Jadi ini adalah mata kuliah yang telah dijadwalkan oleh bagian akademik. Nah, jadi mata kuliah ini Bapak Ibu bisa kita setiap mata kuliah ini akan kita setting e-learningnya seperti apa. Misal untuk kita ambil dengan contoh ya, satu mata kuliah misalkan ini 4. Dengan mata kuliah ini mungkin Bapak Ibu silakan menyesuaikan yang diampu. Kemudian kita buka, ini adalah untuk membuka informasi. Semua tambah-tambah ini adalah membuka detail informasi dari mata kuliah. Nah, tugas kita yang pertama itu adalah masuk ke dalam tahapan perencanaan. Setelah direncanakan, jadwal kita sudah ada, kemudian kita masuk pengisian PS ya, atau agenda pertemuan. Jadi agenda pertemuan itu ada di menu di sini ya. Agenda pertemuan. Ini agenda pertemuan ini ada di setiap jadwal. Agenda pertemuan. Nah, di agenda pertemuan ini ya, ini yang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah ini ya. Kita setting tanggal dulu. Jadi ubah tanggal agenda. Jadi tanggal agendanya adalah minggu pertama kita melakukan perkuliahan di satu semester. Jadi satu semester itu minggu pertamanya kapan? Ini misalkan. Lalu bisa kita buat di sini kita lewatkan tanggal merah. Jadi kalau ada tanggal merah nanti pertemuan itu diabaikan. Maka dilanjutkan di minggu berikutnya. Jenis pertemuan kita itu biasanya di jadwal yang kita setting itu adalah per minggu. Jadi dosen itu mengajar satu mata kuliah itu dengan rank waktu per minggu. Maka kita setting ini ya per minggu ini, kemudian baru kita simpan. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika kita menambah satu pertemuan ini ya, ini pertemuan 4 lalu kita tambah lagi dengan satu pertemuan 5 misalkan, maka otomatis nanti tanggalnya terurut ya, tanggalnya itu terurut satu minggu hari itu. Nah, ini gunanya.
ini kita lihat di semester sebelumnya ada yang mengisi full, ada yang mengisi hanya sekedar mengisi tanggal saja. Karena untuk minggu belum maksimal sekali. Nah, asalkan Bapak Ibu kita ini ya, ini akan tampil di akun mahasiswa. Jadi kalau kita buat asal-asalan ini, maka mahasiswa akan bertanya, ini betul atau tidak, Bu? Jadi ini harus yang kita buat di dashboard kita ini akan berelasi nanti ke akun e-kampus setiap mahasiswa. Jadi ada yang kemarin kita cek kesalahan upload ya, upload oleh dosen, ternyata yang diupload lain, jadi agak rancu juga oleh mahasiswa, ini betul atau salah materinya. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini adalah kita buat sebanyak 16 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan keempat, dibuat sebanyak 16 kali pertemuan ke bawah. Isi sesuai dengan RPS, indikator, nanti tugasnya apa, referensinya apa, materi pembelajarannya apa. Ini kita buat. Ya. Ini kita sampaikan saja. Ibu udah lengkap itu, Bu. Yang di e-kampus tuh, data-data Ibu. Nah, ya. Jadi kita buat sampelnya. Nah, jadi ini kita buat ya sampai nanti 16 pertemuan. Dan di jenis pertemuan, kalau kita nanti sekarang karena pandemi, tentu kita kuliah secara daring. Maka kita pilihlah kuliahnya daring. Kalau nanti pertemuan ke-8, maka kita pilih ya di sini adalah UTS, ya. Ini kita pilih UTS, tatap muka dan segala macam. Atau boleh dibuat di pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau nanti di pertemuan 16 nanti ini kita buat UAS. Ini informasi ini akan sampai nanti ke akun mahasiswa. Jadi ini adalah tahapan planning, ya, perencanaan kita dalam proses pembelajaran. Kita isilah semuanya di sini. Kalau Bapak Ibu nanti ya mengisi ini, kalau menurut saya cukup pertama kali saja. Jadi kalau sudah pertama kali ini kita isi ya, nanti di semester depan, di satu semester berikutnya, semester genap sekarang, nanti di genap tahun 2021-22, Bapak Ibu mengampu mata kuliah ini lagi, RPS-nya tidak berubah, tinggal nanti tidak perlu membuat ini lagi. Tinggal nanti mengambil data RPS. Jadi ambil kopi data agenda sebelumnya. Kita tinggal ngambil saja. Ini ya, misalkan ini. Kita tinggal checklist, ambil. Maka terisi. Terisi ini semua. Dan yang kita lakukan hanya menyesuaikan tanggal saja. Nah itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang mengisi ini. Tidak perlu mengulang-ulang. Nah, jadi ini adalah kemudahan yang kita rasa sangat meminimalisir. Kita sudah mendokumentasikan dengan baik. Kita juga sudah mengisi data ini dan data ini valid. Kalau ada perubahan tinggal kita menyesuaikan saja. Jika ini sudah, kita klik tombol ini ya, selesai yang ada di bawah. Selesai ini ya. Kita klik selesai. Nah, jika sudah selesai maka Bapak Ibu nanti akan muncul ya, muncul di sini pertemuan 1 sampai pertemuan 16 otomatis. Posisinya sini ada online. Ya. Macam. Nah, misalkan di pertemuan 1, di pertemuan 1 kita contohkan untuk proses tadi sudah perencanaan ya, kita masuk sekarang dalam tahapan pelaksanaan. Ya, dalam tahapan proses. Nah, di tahapan proses ini misalkan kita ambil di pertemuan 1 atau pertemuan 2 ini. Kita contohkan saja. Coba-coba sih. Nah, tulisan. Karena kita di tengah pandemi, kita kuliah itu dengan bermacam variasi sekali ya, dengan menggunakan platform-platform aplikasi Bapak Ibu, mulai dari Zoom ya, ada yang kuliah dosennya memang harus live terus ya, Zoom. Pertama kami di mata kuliah yang praktek, kalau tidak Zoom ya susah juga sampai materinya kepada mahasiswa. Ada yang kuliah dengan Google Meet ya, yang inti kontaknya itu adalah video conference ya. Ada yang kuliah dengan grup ini kuliahnya
Mungkin ada chatting ada segala macam. Oke. Ini dulu. Oh, baik. Nah, e-kampus sudah menggandeng aplikasi-aplikasi itu dalam mempermudah informasi, merekapitulasi absensi misalnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua, ya. Di pertemuan kedua ini kita cari yang conference dulu, Bapak Ibu. Tidak ada conference. Ya, sebentar. Iya, ini di mata kuliah bisnis kita cari di satu lagi. Kita mencontohkan praktik video conference itu tercatat atau tidak. Oh, ini di semester ganjil ya. Maaf. Kita ambil semester genap. C. Nah, ini misalkan di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini sudah kita isi semua ya. Daftar pustaka ini akan muncul otomatis terisi. Ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan perkuliahan ini yang biasa kita lakukan yang pertama sekali itu masuk itu adalah absensi. Jadi ada yang kita cek dosen kita yang pada absensi di Google Classroom, di aplikasi Edmodo, di absensi di WA Group. 1 jam 7.30 langsung absensi ya. Di WA Group mengisi secara manual. Kelemahannya kita tidak tahu mahasiswa ini loh, dia melakukan absensi jam berapa. Bahkan ada juga yang mengisi absensi jam 12 malam, dia nggak hadir juga. Nah, itu yang persoalannya ya, sehingga tidak terkontrol menurut kita. Maka e-kampus sudah menggandeng aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu suka kuliah secara video conference. Ya. Maka ini di jenisnya ini di bagian kehadiran itu ada jenis ya, ada jenis. Ini jenis ini kita pilih daring. Ya. Kemudian ada media online. Jadi media online ini adalah media yang kita gandeng dalam merekap ya kehadiran mahasiswa dari beberapa platform. Salah satunya ada kita cek ada Jitsi. Ini adalah aplikasi free untuk video conference. Google Meet, ada Zoom, ada Button, ada WA Group. Kita hanya menjelaskan di 3 poin ini. 3 poin ini. Kalau Google Meet, saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan Google Meet. Bapak Ibu yang memiliki email institusi @yayabukittinggi.ac.id itu bisa menggunakan Google Meet otomatis. Jadi Google Meet, kalau Zoom memang kita harus berbayar, kalau tidak harus 40 menit ya. Kalau Google Meet kita bisa membuat link untuk 1 tahun. Ya, saya sudah mencobakan ini mata kuliahnya misalkan, ini mata kuliah e-learning. Jadi mata kuliah e-learning ini, linknya ini bisa kita buat ranknya untuk 1 tahun. Nanti akan kita pandu melalui tutorial ya. Tapi harus login dengan email institusi. Jadi untuk membuat akun video conference di internet kita harus menggunakan email institusi. Nah, untuk Bapak Ibu dosen tetap kita yakin sudah memiliki email ini. Silakan login dengan email ini lalu buka Google Meet maka otomatis dapat bisa membuat agenda. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak memiliki email institusi, hanya email @gmail.com itu tidak bisa membuat rapat ya. Kalau di sini namanya rapat ya, ada rapat baru. Nah, email ini akan dia kasih ya kalau Bapak Ibu sudah memiliki smartphone itu akan diingatkan tiap pagi. Ini jam segini harus kuliah dan segala macam. Nah, ini misalkan satu mata kuliah ya. Misalkan GIS, learning. Kita mengambil e-learning hari Kamis misalkan. Hari Senin ya. Learning, ini Senin. Nah, kita ambil linknya
linknya ada di bagian atas ini, ya. Kita copy link. Ini untuk Google Meet dulu. Nanti untuk Zoom kita sampaikan. Ini copy, ini kita copy. Lalu kita taruhlah linknya itu, kita pilih ini Google Meet. Lalu kita taruh linknya di sini. Nah, link ini Bapak Ibu akan tampil di akun mahasiswa nanti. Jadi mahasiswa yang ingin bergabung di Zoom ini, ya, di Zoom meeting ini harus login ke e-kampus, baru nanti bisa mengakses pertemuan itu. Di mana mahasiswa nanti akan melihat? Nanti mahasiswa akan melihat di menu akun e-kampusnya, kemudian ada menu di sebelah home itu e-learning. Nah, ini di menu e-learning ini dia melihat. Coba kita buktikan satu, ini e-learning. Nah, menu e-learning ini, ya, ini adalah pertemuan yang kita ajarkan melalui Zoom. Jadi nanti mahasiswa itu tinggal klik online ini saja. Jadi klik online, maka nanti otomatis di-direct-nya lah link dari ketika klik link ini ke aplikasi Google Meet-nya atau ke aplikasi Zoom-nya. Gunanya apa? Gunanya ketika mahasiswa mengklik link ini untuk join, ya, untuk join di Google Meet atau di Zoom, itu otomatis nanti akan terdeteksi jam berapa, detik berapa dia online. Maka di pertemuan itu nanti akan ketahuan bahwasanya mahasiswa ini mengikuti video konferen pada jam ini. Absensinya otomatis kedetek. Nah, jadi kaitannya nanti ke bagian kanan. Kalau selama ini mungkin kita langsung buat hadir gitu ya, hadirkan saja. Ini akan otomatis nanti yang ikut video konferen akan kebaca hadir. Begitu juga dengan Zoom. Ya, kalau Bapak Ibu Zoom, saya rasa link Zoom hari ini bisa kita sampaikan ya. Link Zoom kita. Ya, link Zoom yang dibagikan tadi sama Ibu Hesi, sama Ibu Wilda, itu bisa kita pastikan. Jadi kita cukup pilih Zoom lalu kita paste. Pilih Google Meet lalu kita paste otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Meet satu kali pertemuan, ini untuk 16 kali pertemuan, ini bisa kita gunakan selamanya ya. Tapi harus di-set ketika mendaftar Google Meet itu harus ranknya 6 bulan. Kalau satu hari maka dia hilang. Kemudian di bagian ini kita harus centang ya Bapak Ibu. Ada informasi perkuliahan harus sesuai dengan jadwal. Kalau Bapak Ibu tidak centang, mahasiswa yang mengklik tombol tadi, ya mengklik tombol tadi di luar jam perkuliahan, maka dia nggak hadir juga. Ya, maka Bapak Ibu harus setting di sini. Bapak Ibu kuliahnya jam berapa, ya harus sesuai. Nah, sesuainya jam berapa? Ya ini dia. Ya, kita sesuaikan lagi. Mungkin kita reschedule jadwal, kita sesuaikan tanggalnya di sini. Nah, ini caranya Bapak Ibu untuk men-setting kehadiran. Jadi persoalan yang menghantui kita itu di akhir semester adalah menginput daftar hadir mahasiswa. Jadi kita kadang-kala merekap satu persatu itu membutuhkan waktu yang lama juga kita rasa, sehingga terjadi hal yang membosankan. Tetapi ketika ada sistem yang menghimpun, ini kita rasa bisa mempermudah. Nah, bagaimana merekapitulasi mahasiswa yang ikut Zoom meeting itu, ya, mahasiswa yang ikut Zoom meeting dengan mata kuliah itu ya, atau dengan video konferen itu, caranya cukup dengan mengklik satu tombol. Jadi ada tombol di bawah ini Bapak Ibu, ini ya, ini yang saya lingkari ini, video konferen 27 akses. Berarti ada 27 mahasiswa yang mengakses video konferen atau ikut video konferen dengan mengklik tombol ini. Nah, tinggal kita klik ini saja. Kita klik, lalu kita ada pertanyaan, apakah yakin semua mahasiswa dan dosen yang ikut video konferen dianggap hadir? Ya. Kalau kita klik ya, maka kita klik OK, maka muncullah di sini nilainya semua. Ini ya, muncul di sini hadir, statusnya hadir. Dan ketahuan Bapak Ibu nanti yang hadirnya jam berapa. Ini 7.21, ada yang ya 7.21, ada yang 7.33, ada yang lain, ada yang jam 8 bergabung. Nanti tinggal kita evaluasi.
kita buat hadir atau tidak. Ada yang lain gitu ya. Ada yang ini 816. Ya, karena kita butuh pertimbangan juga, kasihan ya, dia sudah berusaha mencari sinyal, lalu kita reject kan kasihan juga. Nah, ini sudah kita rekap. Jadi otomatis informasi. Jadi di akun e-kampus ini untuk mendeteksi kehadiran itu ada 5 cara. Yang pertama dengan video conference, ya bisa mengikuti ini. Yang kedua dengan membaca materi, nanti kita jelaskan. Yang ketiga ikut ujian, ya ujian. Kemudian ikut UTS, ikut melakukan tugas ya, membaca tugas. Kemudian bisa menyaksikan materi yang kita kirim secara visual, audio visual atau dengan visualisasi video ya. Itu kita rekap. Sebelum lebih jauh, mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini dulu, Bu? Ada, Us. Iya, silakan Bu. Firdaus. Ya, Bu. Tadi kan waktu kita kan sudah merancang Zoom tuh. Kita kan sudah merancang Zoom. Kemudian kode akses Zoom kita copy paste ke sini tadi ya. Ya. Tampilannya hilang. Tampilan bos tadi. Oh iya. Kan copy paste ke samping tuh. Iya, Kemudian di sini ya, Bu ya. Kita copy paste di sini. ya, kan kita copy paste sini link Zoom-nya tadi. Ya. Kemudian kalau jadwal pelaksanaannya itu kadang-kadang kan kita Zoom tidak sesuai dengan jadwal yang ada di e-kampus. Bisa. Iya, betul. Kalau Misalnya Zoom, di jadwal kita ya, Bu. misalnya di jadwal kita kuliahnya jam 10. Ya. Karena tidak bisa dilaksanakan jam 10, kita geser ke jam 12 misalnya. Itu bisa terdetek juga. Bisa. Jadi ya, asalkan Ibu sebagai pemilik akun Zoom jangan diberi running dulu, karena nanti akan ada konfirmasi persetujuan juga, Bu. Bisa. Ini bisa nanti disesuaikan di sini, Bu. Kalau Ibu mau melur waktunya disesuaikan lagi, tambah. Kan ini bisa menambah waktu. Nah, ya. Kalau Ibu tadi jam berapa? Jam 10 ya. Itu waktunya Digeser. Karena ini real ya. Real ya. Ini kan waktu kalau yang tidak kita laksanakan di jadwal. ya. Ibu, ini kan waktu yang kita rencanakan karena mengikut waktu yang dijadwalkan oleh dosen, oleh prodi. Jadi nanti kita berubah jam 7, misalkan jam 9 kuliahnya. Kita ubah ini aja otomatis. Tapi sampai jam berapa bisa dibuat banknya juga, jangan 1 menit kuliahnya kan tidak jalan juga. Banknya berapa 2 SKS atau 3 SKS. Berarti ini waktu realnya pelaksanaan ya. Itu pelaksanaan. Kalau nanti Ibu tidak setting ini bisa kita hilangkan, Bu. Kita hilangkan. Nanti ada dong mahasiswa yang juga mengklik tombol ini, nanti dia bergabung juga dengan Zoom, didetek juga. Padahal kita sudah selesai nih mata kuliahnya kan, atau belum selesai. Jadi kalau kita klik ini maka muncul informasi untuk pertemuan ini sudah lewat dan telah berakhir lusa Senin jam segini. Nah, itu diinformasikan oleh sistem. Jadi mahasiswa tidak bisa mendeteksi masuk lokal memang di jadwalnya itu gitu. Jadi kita ada platform WA group, kita kuliah jam segini nanti ya, itu disampaikan login ke kampus di pertemuan ini. Lebih jauh. Oke, makasih Dos. Ya, makasih Bu En. Ya, silakan. Nah, ini bagus ada tutorial juga ya. Ada video tutorialnya nanti. Oh iya Bu Wit. Ya, kita sudah merancang video tutorial untuk kedua belah pihak ya, untuk mahasiswa, untuk dosen. Insya Allah nanti kalau sudah keluar surat edaran dari pusat, dari rektorat, nanti akan kita baringkan dengan video tutorial ini. Iya, makasih. Khawatirnya di sini belum terlalu paham bagaimana cara mengaplikasikannya kalau tidak terlalu paham. Ya, oke Bu Wit, siap. Terima kasih Fir. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ini tahapan baru sampai absensi ya. Ini sudah 1 jam.
Kita lanjut ya. Ini pertemuan absensi. Jadi kita bisa mendeteksi tadi yang pertama kehadiran itu dari video conference. Bapak Ibu yang kuliah melalui WA group, ada yang kuliah itu dengan teks ya, yang kita chatting dengan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu bisa mengarahkan nanti ke form diskusi yang ada di sini, ya kalau di WA group kita chatting juga diskusi. Kalau di sini juga ada diskusi. Kita bisa melempar topik ke mahasiswa, lalu mahasiswa bisa chatting di sini sampai selesai. Jadi diskusinya berjalan di sini, dan nanti siapa yang diskusi bisa juga dianggap hadir. Jadi yang ikut diskusi nanti akan ada tombol dianggap hadirnya. Jadi nanti ada tombolnya di sini. Mahasiswa yang ikut diskusi di kampus itu bisa dianggap hadir. Maka muncullah nanti informasi di bagian ini, mahasiswa yang diskusi jam segini sampai jam segini dianggap hadir. Ya, kelemahan chatting dengan ya metode kita kuliah dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, dengan chatting ya sama-sama kita ketahui ya. Mungkin dia aktif sekarang, nanti beberapa jam kemudian dia tidak aktif. Nah, itu kelemahan. Ada yang tidak menyaksikan handphone terus ya kalau chatting. Tapi kalau video conference kita bisa mencek wajahnya, siapa yang keluar masuk, siapa yang ini bisa kita evaluasi. Baik. Kemudian di bagian ini ya, ini kita rasa sudah dulu bagian tahapan ini. Dan jangan lupa nanti dosennya hadir ya, jangan sampai tidak hadir. Kemudian pembelajaran. Nah, di bagian pembelajaran ini bisa kita upload ya. Catatan ini adalah batas kita mengajar, atau ya boleh dikatakan batas mengajar, atau catatan lain. Ada indikator, ada metode, referensi. Ini akan otomatis terisi jika Bapak Ibu telah mengisi di menu agenda perkuliahan tadi. Akan otomatis terisi. Nah, kemudian di bagian materi. Ini kita cari materi yang telah ada di semester lalu, kita sampaikan ya. Semester ganjil, aplikasi grafik, Kamis. Nah, ya di ini kita cek materi, misalkan di pertemuan ketiga. Nah, di bagian materi, Bapak Ibu, kita bisa membagikan materi itu beberapa sumber ya. Ada yang bentuk video, ya. Kalau kita mata kuliah praktik, kita gandeng mahasiswa itu supaya lebih paham dengan video tutorial. Jadi video tutorial ini adalah video di YouTube. Kita tidak upload video di sini. Jadi Bapak Ibu mendapatkan link dari sebuah link video di YouTube, ada linknya, atau di Facebook ada link video, atau di sumber-sumber yang lain lah ada link. Yang penting videonya ada link. Kalau kita upload ke kampus kan habis bandwidth, habis paket data kita ya. Jadi kalau di kampus kita cuma menyarankan mengupload video, mengupload link saja, nanti otomatis tampil. Jam 18.30. Assalamualaikum. Oh ya, maaf. Nah, ada materi itu dalam bentuk video, ada materi itu dalam bentuk file PDF. Ya, di file PDF. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kita mengupload kehadiran mahasiswa itu dari melihat video ini atau melihat materi ini. Misal kita cari yang kita ambil kehadiran ke sana. Materi kita ada segini. Oh, ini tidak. Ya, ini karena semester lalu kita konversi ke server, jadi datanya hilang. Oh ya, oke. Nah, jadi ini misalkan materi. Kalau link video, Bapak Ibu, kita tinggal tambahkan link. Jadi kalau ada link materi dalam bentuk video, kita tinggal tambahkan link. Ambil link video yang ada di YouTube, kita paste di sini. Ya, kita paste, lalu kita simpan. Ya. Kemudian setelah disimpan, maka muncul link video di sini. Nah, untuk materinya apa? Ya, kita isilah apa penjelasan dari video ini. Ya, seperti ini. Maka mahasiswa nanti bisa langsung menonton di sini. Videonya bisa langsung diputar di sini. Gitu. Ini videonya kena private ya. Tidak muncul. Nah, nanti kita bisa melakukan penilaian ya kehadiran, ya mendeteksi kehadiran bagi dosen, bagi mahasiswa kita yang menyaksikan video ini, ya materi ini, atau nanti dalam materi lain. Nanti
ada di sini yang akses materi. Berarti yang akses materi ini adalah nanti akan muncul data-data mahasiswa kita yang mengakses materi. Ini kebetulan saya saja yang mengakses materi. Ini tanggalnya tanggal ini. Maka muncullah data mahasiswa nanti. Lalu bagaimana menganggap kehadiran dari yang membaca materi ini? Caranya adalah di bagian bawah ada menu di sini, ya, bahan perkuliahan. Yang membaca bahan perkuliahan ini dia anggap hadir. Kita klik ini, maka nanti akan ada informasi kehadiran. Di menu kehadiran ini adalah mahasiswa ini telah membaca materi. Di informasinya ada di sini. Atau materi dalam bentuk file PDF, ya. Ini file PDF kita buat, bisa preview di sini. Jadi Bapak Ibu yang mengirim membuat materi di sini, jangan dibagikan ke grup. Kalau dibagikan di WA grup nggak kebaca nanti dia membaca materi atau tidak. Karena kebanyakan mahasiswa ini kita bagi materi di WA grup, di-share-nya lagi kepada temannya, tidak dibaca. Ya. Jadi biarkan dia berada di dalam sistem ini, dia baca di sini materi kita sampai selesai, nanti akan kebaca. Kalau biasanya baca dia sampai selesai, maka baru akan ada informasi di sini dia telah membaca materi. Jadi bisa dianggap hadir. Bagi yang tidak, dianggap alpha juga bisa. Itu cara mendeteksi kehadiran. Yang kedua ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi materi kita sangat bisa otomatis di sini. Nanti Bapak Ibu kalau nanti di semester ke depan lagi kita nanti akan mengajar mata kuliah yang sama, kita nggak susah-susah mencari materi. Mungkin hard disk kita rusak, flash disk kita hilang menyimpan materi ini. Kita tinggal cari di sini, ambil materi sebelumnya. Maka muncullah materi-materi yang kita upload selama ini. Tinggal dicari aja di setting. Ini adalah materi, lalu kita klik ini, lalu kita ambil materi. Maka masuklah materi ini ke pertemuan ini lagi. Jadi sangat gampang sekali. Ya, kita bisa tidak perlu kuliah itu mencari file lagi di mana ini, ternyata sudah ada datanya di sini. Materi ini berapa yang bisa kita upload? Ini unlimited ya. Ini baru 3. Mau tahu nanti di ekonomi banyak buku-buku referensi yang harus dibaca, maka bisa dimasukkan di sini. Tinggal nanti ambil atau di-upload ke Google Drive atau nanti ditambah link atau buku dan segala macam. Ini buku ini akan langsung dibaca di Google Book. Jadi kalau Bapak Ibu bukunya masukkan kode ISBN ya. ISBN buku apapun, cari akan kedeteksi langsung buku ke buku yang ada di perpustakaan kita. Jadi yang Bapak Ibu yang nanti menjadikan buku-buku di perpustakaan sebagai sumber mengajar, nanti tinggal masukkan kode ISBN, judul, nanti tinggal cari. Misalkan, jadi tinggal kita cari nanti aja di sini. Biasanya butuh waktu mencari ini ya. Ini muncul ya. Tinggal kita cari informasi. Ini buku yang ada di Google Book. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari bukunya, cukup cari buku yang ada di Google Book, nanti masuk lalu kita centang. Jadi buku yang berkaitan dengan komputer di sini ada buat ini, atau buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kita cari enter. Keluarlah buku ekonomi syariah ini. Lihat isi buku, bisa kita lihat di sini. Jadi gampang sekali ya, semuanya terintegrasi. Ini buku karangan Pak Wal ya, Wanda. Oke, lalu kita centang ya, lalu kita simpan. Maka buku ini akan menjadi materi bagi dosen kita. Jadi di samping nanti tadi bisa berrelasi, terkoneksi ke Zoom, ke Google Meet, dan segala macamnya, juga bisa berrelasi ke e-book ya, Google Book, buku-buku yang sudah ada ISBN otomatis biasanya dideteksi oleh Google Book. Baik. Kemudian kita back lagi ya ke kehadiran. Tadi kita belum jelaskan di bagian WA Group. Nah, banyak dosen kita yang kuliah juga dengan WA Group ya. Jadi WA Group ini bagaimana mendeteksi mahasiswa yang hadir di WA Group? Nah, kita juga membutuhkan link tadi. Jadi kita ambil link. Bapak Ibu yang punya WA Group ya, misalkan kita punya WA Group ini.
sebentar, misalkan WA grup Nah, ini misalkan WA grup mata kuliah ini ya. WA grup dari mata kuliah ini. Bapak Ibu kalau yang membuat WA grup ini pastikan kita sebagai admin dulu. Jadi Bapak Ibu yang kadang ada mahasiswa yang WA grup minta kita dijadikan admin. Lalu kita ambil link WA grup ini. Jadi usahakan Bapak Ibu untuk mendapatkan link ini supaya gampang memang pakai WhatsApp web ya, WhatsApp web, aplikasi WhatsApp web. Kita klik di bagian ini, ya, di bagian nama ini, kita klik, lalu ada informasi di kanan, lalu kita ambil kode WA group dengan mengklik ini, klik, lalu tinggal Bapak Ibu copy link. Di copy linknya adalah kita akan mengopi link WA group yang ada di sini. Nah, kita akan copy, tapi di sini nggak bisa di copy, maka tinggal klik tombol copy, lalu dipaste di sini. Jadi mahasiswa nanti absensi, ya, biasanya jam segitu kita harus kuliah, kita absensi, dia tinggal nanti mengkoneksikan bisa bergabung via Zoom, via WA group. Kalau biasanya dia langsung buka WA, langsung absensi. Sekarang kita suruh buka e-kampus dulu. Buka e-kampus dulu, cek pada pertemuan yang kita ajarkan, lalu diklik di bagian ini modul 18 ya. Ya, dicek di bagian e-learning, lalu diklik. Maka otomatis nanti logonya berganti dengan logo Facebook, logo WhatsApp, maaf Bapak Ibu, logo WhatsApp. Ya, jadi dia harus klik ini dulu, baru nanti otomatis didirect ke WA group. Maka ketika dia mengklik ini, lalu bergabung ke WA group, dia sudah dianggap sebagai kehadiran. Jadi sangat rentan juga ya Bapak Ibu kalau memang kita kuliah dengan WA group ya. Tapi memang kalau memang kondisinya memang banyak mahasiswa kita yang tidak bisa online secara virtual, secara video conference, maka tentu kita alihkan ke WA. Jadi tombol di sini bisa berganti-ganti sesuai dengan tombol yang ada di sini kita setting. Kalau Google Meet ya Google Meet, kalau Big Blue Button WA Group. Jadi sudah kita koneksikan sehingga sangat mempermudah sekali nanti bagi kita merekap kehadiran. Apalagi Bapak Ibu yang menjadikan kehadiran itu sebagai persentase penilaian. Jadi mungkin penilaiannya 15%. Kalau kita tidak tahu ya dia hadir atau tidak hadirnya, itu kan susah juga kita memprediksi. Tapi kalau sudah ada informasi ini bisa kita bertanggungjawabkan kepada mahasiswa itu. Ini connected combo. Baik, materi sudah, tugas. Jadi dia ada bisa pakai. Nah, salah satu keunggulan tugas itu adalah kita bisa memberikan limit waktu kepada mahasiswa. Contoh ya, di semester ini kita ambil di semester genap, ada di lokal C, Senin ya, ini perkuliahan Senin, lokal C. Nah, di pertemuan ketiga misalkan kita akan memberikan tugas ke mahasiswa. Jadi ada tugas satu, jadi misalkan tugasnya ini ya, tugasnya yang berkaitan dengan ini kita bisa buat di sini tambah tugas misalkan, tambah tugas. Lalu kita buat ketikan instruksi tugas. Di instruksi tugas, ya ada instruksi tugas. Lalu kita buat tanggal berapa tugas ini. Misalkan hari ini sampai jam berapa. Ada jamnya di sini. Jamnya mulai di sini. Kalau belum berlangsung jam ini, maka dia tidak bisa melihat tugas. Kemudian ini tugas lagi, selesainya kapan? Misalkan hari Jumat. Jam berapa? Ya, Jumat tanggal 19 jam 15.12. Lewat dari 15.12 dia tidak bisa mengupload tugas. Jadi kalau tugasnya, biasanya tugas itu kita kasih ring waktu ya Bapak Ibu. Kalau jarang tugas itu yang unlimited ya. Waktunya yang panjang terbatas. Itu tidak tugas ya. Jadi kita kasih tugas. Lalu di sini ada penilaian. Jadi ini format penilaiannya kita kosongkan saja. Lalu kita upload tugas. Jadi kalau tugas itu ada dalam bentuk PDF yang sudah kita buat, kita upload, bisa kita upload, dibuat judul tugasnya apa.
tugas terstruktur satu, materi apa, tugas ini apa. Kemudian kita masukkan di sini instruksi tugas. Jadi kita tulislah di sini bla 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 bla, instruksi tugasnya apa, ya. Kemudian jika sudah, ya kita simpan. Ini saya tidak simpan karena sampel saja. Ya. Nah, ini cara membuat tugas. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah semester lalu nanti, di semester di tahun akademik yang berbeda, kita akan membuat tugas, kita bisa mengambil tugas yang ada. Jadi mungkin tugas ini sudah kita buat di semester yang lalu, kita bisa ambil dari tugasnya yang mana. Ini adalah tugas yang Bapak Ibu buat. Selama ini tinggal pilih, bagikan. Jadi nggak perlu buat tugas lagi kan. Kita sibuk ini, apalagi yang Bapak Ibu yang mengelola administrasi, apa ya tugasnya akan dibuat. Jadi ada e-kampus, oh tugasnya ada di pertemuan ini ya, kita tinggal ambil saja. Kita hapus karena tidak ada di tugas. Nah, jika sudah maka muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah tugas yang kita buat. Mahasiswa bisa melihat di pertemuan yang ketiga pada mata kuliah ini ada tugas mulai jam segini sampai tanggal selesai. Ya. Ini tanggal selesainya kemarin ke reset ya. Maaf. 3 hari kalau nggak salah. Tanggal 11. Oke, kita simpan. Maka otomatis ya, tugas ini sudah tidak ada lagi. Ini sudah reset. Nah, lalu kita melihat mana mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Nah, di sini. Di sini adalah mahasiswa yang mengumpulkan tugas. Jadi kalau di akun mahasiswa nanti ada di atasnya itu upload tugas. Inilah mahasiswa yang mengupload tugas. Supaya tugasnya preview, kita buat dalam PDF. Ini contohnya, ya, kita klik ini tugasnya. Kita tinggal baca. Sambil ngopi, sambil santai bisa kita baca ini tugas yang kerjakan. Lalu ya tinggal kita nilai. Misalkan mahasiswa ini, ya kita baca tugasnya lalu kita nilai berapa nilainya. Misalkan nilainya 85 gitu. Ya ini nilainya berapa? 95. Jadi tinggal kita nilai satu persatu. Kelemahannya kalau kita kuliah dengan mengumpulkan tugas dengan WA group itu case-nya, penyimpanannya, waktu penyimpanannya itu hanya 8 hari. Lebih dari 8 hari, file yang dikirim atau file yang kita kirim tidak kita download, maka linknya error ya, habis dia. Case-nya tuh habis lah selama 1 minggu. Jadi kadang kan malu juga kita minta, mohon dikumpulkan lagi ya tugas yang kemarin. Seakan kita tidak profesional. Maka ada e-kampus. Nanti mahasiswa ketahuan nilai yang kita isikan ini akan muncul di akun mahasiswa. Oh berarti nilai saya. Nanti ada keterangannya di sini, Anda plagiat boleh diisi atau segala macamnya. Nah, kehadiran bisa kita deteksi bagi yang ini Bapak Ibu, yang mengumpulkan tugas. Jadi yang mengumpulkan tugas ini kita anggap hadir. Nah, caranya tinggal satu klik yang ada di sini. Ya, upload tugas dianggap hadir. Ya, kita klik. Apakah yang mengupload tugas dengan nama tugas ini dianggap hadir? Ya. Kalau kita klik ya, maka nanti kehadirannya akan terdeteksi. Yang mengumpulkan tugas ini pada jam di sini, ini nama filenya dan segala macam, dianggap hadir. Begitu juga yang lain. Tergantung dia ngupload tugas jam berapa. Jadi sangat mudah sekali. Ya, secara sistem karena harus login. Jadi syaratnya memang mahasiswa harus login. Orang nganggur sebenarnya. Baik, itu tugas. Sampai di tugas ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanya orang ada ngerti. Ini kalau nak ngerti mana tuh payah tanya Bu. Tolong ulang dari awal. Pas. Iya. Ya, Bu Esi. Silakan Bu Adek. Kalau di yang platform yang lama itu, ketika kita mengupload materi, itu kan ada pembatasan sampai sekian megabyte. Ya. Saya pernah mengupload agak banyak itu nggak terdownload oleh mahasiswanya. Ya. Nah, yang versi new normal ini gimana ini? Di kampus yang versi new normal ini ya. Kemudian satu lagi tadi ada batas penguploadan tugas ya. Kalau di Google Classroom
itu dia otomatis dia tidak bisa masuk lagi ketika sudah due date-nya, gitu ya. Nah, kalau di sini bagaimana pengaturannya? Mungkin itu Pak Fir, karena ingin juga kita, kalau saya pribadi ya, kemarin itu lebih banyak di Google Classroom, karena memang easy understanding. Ketika mahasiswa memasukkan tugas, itu gampang mereka mengerti. Kalau yang ini, saya berkomitmen sih, saya tetap kita akan coba pakai. Pak enggak, karena mungkin seperti kata pimpinan ini investasinya sudah luar biasa di sini. Jadi harus kita manfaatkan. Baik. Dua itu saja dulu Pak Fir. Baik, terima kasih Bu Wadek. Ya, sebenarnya begini, aplikasi itu biasanya dulu kita juga malas buka Facebook ya. Memang tidak tahu, tapi saking sharing kita ketagihan. Jadi begitulah aplikasi. Jadi aplikasi itu kalau jarang kita buka atau kita belum familiar tentang itu dan juga belum menjadi suatu tuntutan, memang tidak begitu ini. Jadi bisa melalui fintech dan teknis-teknis yang lain kita akan secara detail. Sebenarnya lebih bagaimana yang ada di Google Classroom ya, bagaimana yang ada di Google Classroom itu sama sebenarnya penerapannya, hanya saja platformnya yang berbeda. Google Classroom itu data kita disedot Google. Jadi satu-satu nanti Google menyebarkan data, maka data kita tersebarlah kemana-mana. Tapi kalau di kampus data kita memang terintegrasi ya, yang ada di sistem server kita. Nanti di Google Classroom juga begitu. Kalau di Google Classroom nggak salah, mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas, dia bisa juga mengumpulkan tugas, tapi ada catatannya dia terlambat. Ya. Di kampus kita memfilter itu. Jadi kalau mahasiswa sudah habis waktunya jadwal mengumpulkan tugas, terkunci otomatis. Jadi di ujian pun begitu. Lalu bagaimana dia bisa untuk mengumpulkan lagi? Nah, ini kembali ke kita masing-masing sebagai dosen, apakah kita perpanjang atau tidak. Kalau perpanjang bisa lagi, masuk lagi. Atau bisa mengirimkan dari platform yang lain. Kemudian terkait dengan kapasitas. Jadi sebenarnya kapasitas itu menjadi beban, tidak hanya server. Dulu Facebook itu bisa down karena kapasitasnya banyak yang upload file ke sana. Maka di kampus sekarang kita alihkanlah kapasitas itu, mengupload itu ke drive kita masing-masing, ya. Di bagian drive, di bagian materi ada upload menggunakan Google Drive. Jadi bisa mengupload menggunakan Google Drive Bapak Ibu semua. Kapasitasnya 500 MB. 500 ini besar sekali ya. Setengah giga. Jadi tinggal upload. Jadi nanti masuknya ke Google Drive kita masing-masing. Jadi tersimpan di Google Drive kita masing-masing dan tapi bisa terpreview dilihat oleh mahasiswa ya, terutama yang ada di akses kampus ini. Mungkin demikian Ibu Wadek ya. Kalau kapasitas kita tidak batasi lagi ya, karena sudah kita alihkan menumpangkan file kita itu ke private-nya Google Drive kita masing-masing terkait dengan materi. Aman berarti ya, berarti kita pilih upload to Google Drive. Berarti itu pilihannya ya. Itu pilihannya kita upload. Oke, sip. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang akan ditanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan sebelum kita meranjak ke ujian ya. Bu Esi, Pak narasumber. Tadi kita lihat ada beberapa pertanyaan di room chat itu Pak Fir. Oh iya. Nah, mungkin itu dulu Pak Fir sebelum menjawab kalau ada yang bertanya langsung. Baik. Ya. Buka dulu. Ini ya. Terlalu panjang. Nah itu Bu Srianti itu ada. Bu Srianti, Ibu CPNS baru kita. Email institusi itu memang harus diurus itu. Harus diurus ke siapa sekarang Pak Fir? Email institusi. Ke TIPD bisa. Kita bisa. Samsul. Bukan. Ke Bu Ina. Samsul nanti banyak sekali urusannya Pak.
Keburina, Bu Gusrianti, Keburina itu bisa. Kalau nggak salah itu kemarin sudah kita serahkan email institusi, Bu. Yang untuk CPNS belum? Ya, sudah. Sudah. Ah. Nah, ini tinggal nanti untuk dosen kita BLU. Nanti sedang kita ngerekap nanti bagaimana teknisnya. Oke. Iya. Ada lagi yang dari DLB baru. Ini saya DLB baru, itu Pak Fir. Apa ada video tutorial untuk penggunaan e-kampus? Nah, itu Pak Fir. Ada tuh OTW mau dibuat baru. Sekarang baru kemarin kita tutorialnya di YouTube Dan Yeyen itu bisa pertanyaannya dicek kan di ini. situ, kita upload tutorialnya semua. Nanti Bertanya, apakah tapi lebih institusi yang ke punya dosen mahasiswa gunakan untuk mahasiswa, Pak. Oh, bisa nggak Ya, dipakai nanti juga kita flash drive informasikan pada di email link institusi? khusus kalau memang sudah ada regulasi atau surat edaran dari institut terkait dengan learning ini. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi sudah ke tahapan tugas ya. Tugas. Sekarang kita masuk ke tahapan ini audio. Nah, Bapak Ibu yang suka merekam instruksi-instruksi di WA, ini bisa upload di sini. Supaya instruksinya ini kerekam. Kalau di WA itu, apalagi kapasitas handphone kita sedikit, RAM-nya sekarang diupload besok dihapus, sekarang diupload besok dihapus. Nah, sekarang dimasukkan aja ke sini. Ya, link audio. Ditambah audio, recordnya apa? Tapi recordnya memang butuh aplikasi juga. Atau kita record nanti kita kirim ke WA, kita upload di sini, tambah record. Ini misalkan kita pernah merecord ini. Nanti mahasiswa bisa mendengarkan apa hasil record. Kemudian video. Nah, video ini gampang sekali, sama dengan mengupload video tadi. Bapak Ibu yang menjelaskan, apalagi mata kuliah praktek ya. Mata kuliah praktek itu memang sangat mudah dipahami mahasiswa kalau ada video tutorial, video-video informasi mengenai slide-slide kita atau hal-hal materi yang berkaitan dengan praktek. Kita upload video itu, jadi video itu memang tidak kita rekomendasikan upload di sini. Bapak Ibu tinggal upload di YouTube masing-masing. Jadi nanti bisa menjadi YouTuber juga dosen-dosen kita ini kalau memang semua materinya diupload ke YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya tambahkan aja di sini. Ini ada link video. Tinggal kita paste di sini linknya, simpan. Maka muncullah materi dalam bentuk video. Sama halnya dengan ini ya, materi yang ada di sini. Baik. Kemudian kita masuk audio, video itu sama. Kemudian kita masuk ke tahapan ujian. Nah, tahapan ujian ini kita sampaikan di pertemuan semester kemarin ya, Bapak Ibu. Misalkan di pertemuan ke-16 atau pertemuan ke-8 kita kan sudah ikut ujian. Jadi ada ujian UTS, ada UAS dan segala macam. Jadi ujian ini kemudahannya adalah kita cukup membuat satu bank soal. Jadi kelemahan kita selama ini soalnya harus kita buat beberapa kali, kita input beberapa kali. Tapi kalau sudah dalam satu sistem kita cukup input soal. Jadi soal apapun di mata kuliah itu kita input. Jadi untuk ujian itu ada beberapa kategori ujian. Ada ujian itu yang tipenya di kolom ujian ini bisa kita tambah atau buat ujian. Di sini ada menu buat ujian. Ya. Kita buat ujian, kita klik. Lalu yang kita isi itu adalah kode ujian. Kode ujiannya terserah kita mengkodekan. Nanti kalau kodenya sama otomatis ditolak. Kemudian nama ujiannya apa? Misalkan ini UAS, mata kuliah e-learning. Jadi mata kuliah e-learning ini liar. Nah, mata kuliah e-learning ini mungkin bisa jadi soal satu buah ujian yang kita buat mata kuliah e-learning ini bisa untuk satu kelas ini atau bisa kita sebar untuk kelas-kelas yang lain. Cukup satu kali. Kemudian jenis. Nah, jenisnya harus jelas. Jenis ujian kita pilihan ganda kah atau esai? Ya. Kalau pilihan ganda, maka nanti dia soalnya dalam bentuk multiple choice ya. Jadi ada soal, ada jawaban, beberapa pilihan. Ini levelnya terserah. Kita isi sesuai dengan ini. Level soalnya, misalkan level 1.
Ini kita kosongkan saja sertifikatnya. Kemudian ini ya. Nah, kemudian nih tata tertib ujian. Tata tertib ujian ini Bapak Ibu, ini adalah akan muncul nanti ya. Ini harus jelas apa tata tertibnya. Boleh buka buku, boleh buka internet, boleh segala macam harus dijelaskan di sini. Karena ketika mahasiswa mengklik tombol ikuti ujian, yang pertama tampil itu bukan soal, ini yang pertama tampil. Perhatikan, ini ketentuan ujiannya. Jadi jangan salahkan nanti mahasiswa melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita ketika ujian itu berlangsung. Tetapi harus kita pastikan di sini. Ini apa ketentuan ujian itu. Ini nggak perlu kita buat. Misalkan ujiannya esai. Kalau ujian pilihan ganda atau multiple choice itu banyak sekali settingannya. Ya, kemudahannya. Yang pertama kita bisa langsung menilai. Jadi nilainya berapa, satu buah soal itu nilainya berapa. Jadi soalnya mungkin per mahasiswa itu 100, kita memiliki bank soal 1000. Maka soal yang keluar antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu acak, random. Jadi dia nggak bisa mencontoh. Nah, ini aplikasi ujian multiple choice ini sudah kita terapkan dalam penerimaan mahasiswa baru jalur UM Mandiri kemarin. Alhamdulillah sukses. Jadi mahasiswa di rumahnya pun soalnya bank soal ada 1000. Jadi beda ya antara satu teman dengan teman yang lain mata kuliahnya. Soalnya yang keluar. Ini pilihan ganda. Kemudian atau ujiannya kita buat dalam bentuk esai ya. Kalau esai ini kelemahannya ya kita harus periksa Bapak Ibu. Kalau tidak kita periksa, sistem tidak bisa menilai benar ini salah. Jadi kita buat jenisnya adalah esai. Nah, misalkan ini saya buat esai ya. Ini adalah informasi jenis ujiannya esai ya. Ini adalah mata kuliah dan ini harus kita setting. Ya, yang pertama di sini ada persoalan ya. Kalau kadang sedang kuliah internet mati atau lampu mati ya, maka kita buat di sini. Kita centang apabila peserta belum selesai ujian dan tiba-tiba terputus koneksi, baterai ponsel habis, browser cache-nya rusak dan segala macam, secara otomatis tampilan ujian akan muncul dengan melanjutkan waktu. Nah, ini dispensasi. Jangan nanti ketika terclose mahasiswa ini ya, salah pencet, saking groginya ujian, nanti keluar, tidak bisa lagi untuk ujian. Jadi kita klik ini. Kemudian ada berikutnya, peserta tidak boleh melihat kembali soal sebelumnya. Jadi kalau ujiannya multiple choice, kita centang ini, supaya mahasiswa tidak mencari di internet lagi ya. Kadang di back lagi, tanya ke sebelahnya. Ini kalau UM Mandiri kemarin kita setting ini, jadi mahasiswa sudah ada di preview satu soal disimpan, maka soal itu sudah hilang. Kemudian tampilan soal. Nah ini berkaitan dengan bank soal. Mungkin bank soal kita ada 1000, maka tampilan soal kita buat 100 di sini. Tampilan soal saya hanya 1, benar bentuk saya. Boleh diikuti ujian berapa kali. Nah, ini mempermudah juga mahasiswa karena ini online, jaringannya susah dan segala macam. Kita kasih dispensasi mahasiswa ini ujiannya berapa kali yang boleh. Jadi kadang sudah log off, kemudian dia keluar lagi, cukup 3 kali ya. Kalau 10 kali nanti dia log off lagi, cari lagi ke internet, jawab, cari ini lagi, kan nanti jaringan nilainya 100 lebih. Jadi kita kasih aja 3 kali, dispensasi 3 kali ya. Jadi cukup 3 kali saja dia login, maka kalau yang keempat kali dia gagal, maka otomatis dia dianggap sudah selesai ujian. Ujian dibatasi waktu, jelas. Ini harus kita buat. Kalau tidak ada batas waktu, mungkin ujian hidup ya. Maka ujian ini harus dibatasi waktu. Kemudian random. Jadi soal yang keluar itu antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu secara acak. Nah, kemudian lama ujian. Lama ujian dengan rank waktu ini beda. Lama ujian ini ketika dia sudah mengklik start mulai ujian, maka waktunya bergerak mundur. Kalau memang dia ujiannya berapa nih? 90 menit ya. Bergerak mundur nanti sesuai dengan dia mengerjakan tugas. Atau nanti jadi
ini setelah ini ada mulai ujian. Jadi kapan dia bisa mengklik mulai tanggal itu, klik ujian itu sampai jam berapa, tanggal berapa. Jadi kita biasanya ujian misalkan di jam pertama jam 7.15 sampai jam 9, so kita setting lah di sini. Selama di rank itu dia mengisi, maka otomatis. Atau kekasihan kita kasih ujian 1 hari gitu. Bisa. Nilai dimasukkan kemana? Ada di sini. Nah, ini settingan saja ya. Kemudian, bagaimana memasukkan soal? Ada di bagian di sini. Jadi semua tombol yang ada ikon plus ini di e-kampus itu akan nanti ketika kita klik akan menghasilkan rincian informasi. Nah, kita klik ini, lalu kita buat soalnya di sini. Jadi kalau kebetulan soal saya esai, soalnya seperti ini. Jadi ada di sini ketika klik soal kita buat soal baru. Buat soal baru. Karena ini soalnya esai ya, kita klik tombolnya di sini buat soal baru. Buatlah soalnya apa? Bla 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 soalnya. Kemudian kalau soalnya ada lampiran, mungkin ada yang pakai rumus segala macam, susah buat rumusnya di sini, tinggal di-upload filenya di sini. Upload lagi. Ya, upload file. Ya, tinggal upload ini file upload. Dah. Kemudian ada skor. Nah, kalau skornya benar berapa nilainya? Jadi satu soal mungkin ada soalnya 5, skornya 20 bisa kita buat. Atau skornya salah, nanti berhasil minus. Kalau kita memang bisa ini bisa kita terapkan. Jawaban. Jadi jawaban ini setidaknya mengingatkan kita. Atau nanti bisa kita setting jawaban ini bisa muncul ke mahasiswa ketika dia sudah selesai ujian. Jadi jangan sampai nanti berpikiran dosen selalu dianggap benar gitu. Maka kita harus buat jawabannya di sini. Dan kalau jawabannya terlalu panjang, mungkin bisa kita jelaskan di sini. Jelaskanlah dengan segala macamnya. Satu soal ada jawaban, ada penjelasan. Nah, jika sudah kita klik simpan. Begitulah seterusnya menambah soal yang ada di sini. Maka soal akan tampil seperti ini. Nah, kemudian jika ini soalnya sudah, maka kita setting di sini berapa soal yang ditampilkan, berapa yang akan diakses oleh mahasiswa. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di bagian kanan kita ingin melihat peserta yang ikut ujian ini yang mana saja. Nah, caranya ada di bagian kanan. Jadi kalau kita lihat ujiannya, bisa klik nanti Bapak Ibu tes ada preview, maka ujiannya seperti ini. Ini adalah instruksi tugas yang kita buat tadi. Ya, ini instruksi tugas yang kita buat tadi. Kemudian kita coba ya ikuti ujian. Nah, maka waktunya mundur. Waktunya bergerak mundur terus, dan ini ujiannya. Ya. Ada yang persentase kalau yang belum terjawab, ada yang tidak terjawab. Statistiknya juga ada. Ini belum terjawab semua. Ini punya di akun mahasiswa ya. Di akun mahasiswa contohnya. Ini kita tutup. Nah, kemudian ya Bapak Ibu, kemudian yang berkaitan dengan hasil. Jadi mahasiswa yang ikut ujian ini di mana kita lihat siapa saja yang mengikuti ujian, ada di sini di bagian hasil. Kita klik hasil, maka muncullah inilah mahasiswa yang mengikuti ujian dengan kita. Dia ikut ujian mulai jam berapa, tanggal selesainya kapan, lama waktunya gitu. Ada di sini. Nah, kalau dia mengupload file, di mana kita lihat? Ya kita lihat di tombol tambah ini saja. Tambah, kita buka tambah lagi, maka muncul di bawah. Inilah jawabannya. Ini soalnya ya. Kita geser, ini jawabannya. Ada jawaban. Jadi tinggal klik jawaban, tinggal kita download, maka nanti masuk ke komputer kita. Atau bisa kita download secara gelondongan, ya ada di tombolnya di atas download lampiran. Nah, bagaimana mendeteksi kehadiran untuk yang ikut ujian? Ada tombolnya di atas. Ya, peserta dianggap hadir. Jadi ketika kita klik peserta yang dianggap hadir, maka otomatis nanti di pertemuan akan ada yang mengikuti ujian UAS pada ini pada jam segini telah terjawab 1 dan sebagainya. Diinformasikan lagi.
Jadi mahasiswa tidak bisa berkilah, Pak, saya kemarin sudah upload loh Pak, gitu. Kalau nggak ada di sini berarti dia gagal. Jadi mengurangi ya, persoalan-persoalan keseharian kita yang begitu banyak, maka kita hadirkanlah sistem ini untuk mereka. Nah, nanti jika ujiannya sudah selesai, kita tinggal pilih masuk ujiannya kemana. Tapi kita nilai dulu ya. Kita nilai dulu yang ada di form nilai ini. Ini anaknya nilainya berapa, diinput semua. Lalu kita tutup. Lalu kita klik, kita masukkan ke nilai UAS. Lalu kita klik sinkron nilai. Ketika kita klik sinkron nilai, kita tidak perlu lagi menginputkan nilai di form penilaian. Maka otomatis ke sistem. Jadi semuanya sudah jelas. Keuntungannya apa? Keuntungannya prodi tidak perlu lagi melihat secara ini ikut kuliah ini enggak, mahasiswa dosen ini sudah kuliah atau tidak. Jadi ada di sini ya rekapitulasi dokumentasi yang jelas. Prodi tidak perlu lagi saya rasa meminta soal ujian. PS. Nanti tinggal upload aja tinggal download saja di akun masing-masing dosen. Biasanya tolong diupload, tolong dikirim ke email ini RPS, tolong diupload tugas soal-soal UTS, UAS. Tapi dengan adanya sistem di akun prodi, di akun wadek mungkin bisa mendirect otomatis, mendownload otomatis. Mas dosen ini sudah sampai pertemuan keberapa dia kuliah, atau dosen ini sudah melakukan absensi atau tidak kepada mahasiswa. Jadi di akun mahasiswa ini Bapak Ibu sudah ada detail juga ya. Kita sudah menampilkan ini data-data identitas mahasiswa, terutama mahasiswa kita yang dia kehadiran. Ini ada data. Oh ya. Jadi sampai tahapan ini tadi kita sudah masuk perencanaan, kemudian sudah masuk dalam tahapan proses ya pelaksanaan, kemudian tahapan evaluasi ya atau penilaian. Ini sudah sampai dalam teknis BIMTEK kita Bapak Ibu. Inilah yang kita lakukan ke depan. Dan nanti bisa diakses ya. Apa yang kita lakukan di bagian ini akan otomatis tampil ke mahasiswa, maka harus kita buat informasi yang valid, yang tidak ambiguous ya, tidak ambigu, dan nanti tentu bisa dikonsumsi oleh mahasiswa kita dengan benar. Ini adalah informasi aktivitas perkuliahan. Jadi di akun mahasiswa kita muncul seperti ini. Aktivitas perkuliahannya, agendanya apa. Jadi kehadirannya akan kelihatan sini, kelihatan. Bisa materi atau tidak. Baik Bapak Ibu, barangkali ini adalah BIMTEK kita terkait dengan penggunaan sistem e-learning di e-kampus. Ini untuk pendidikan pengajaran. Di lain kesempatan nanti kita akan juga menyampaikan ya BIMTEK yang lain terkait dengan penelitian dan pengkajian, sampai nanti di akhir pertemuan kita sudah bisa nanti menggunakan sistem BKD online otomatis. Jadi yang sudah mengisi data ini dengan benar nanti akan muncul otomatis di sistem lain BKD. Jadi sensor BKD tinggal mengklik link satu, klik muncul tidak, maka PDF-nya akan muncul. PDF itu akan muncul memang ketika kalau memang sudah kita isi datanya dengan benar. Baik, barangkali itu kita yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tentu sama-sama berupaya bagaimana secara bertahap ini bisa kita lakukan, dan kami mohon maaf juga nanti Bapak Ibu di lain kesempatan kita akan ingatkan ada WA group e-kampus untuk Bapak Ibu bagian akademik, bagian administrasi, nanti akan kita informasikan di sana. Demikian kita kembalikan ke Bu Wadek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu sudah dipaparkan, rasanya sudah kami bayar hutang ini ya, janji dari akademik memang begitu. Nanti kita buka BIMTEK untuk e-kampus ini karena memang dosen luar biasa kita banyak, CPNS kita juga alhamdulillah ada 6 orang yang baru-baru di FEBI, kemudian
dosen-dosen kita yang dosen tetap yang ada itu mungkin sudah mulai kita sinkronisasi. Jadi step by step seperti kata Firdaus tadi, jadi step by step kita paparkan bagaimana teknisnya ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada video tutorialnya, alhamdulillah nanti kami bagikan ke Bapak Ibu. Jadi tidak lagi nanti menjadi beban bagi kita membuat laporan-laporan ini. Kadang stresnya bukan di ngajarnya, dibikin laporannya yang bikin stres. Apalagi kalau juga ada teman yang menggas-gas di grup, capek, boleh dibayar keluar capek pikirnya, kan? Kalau ada pula yang menggas-gas di grup, itu udah makin stres buat laporan. Jadi kita berharap jangan lagi stres bikin laporannya, ya. Dipermudah tadi. Kalau bisa memang diisi itu di awal, jangan borongan di akhir. Kalau di akhir diborong, mengisi 1 sampai 16 pertemuan itu, pasti jadi beban bagi kita. Jadi, sudah sangat banyak yang disampaikan Pak Firdaus. Terima kasih banyak Pak Firdaus. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada keraguan, boleh. Kalau nanti saya nggak bisa jawabannya, saya carikan jawabannya ke TIPB. Atau kita ada Akama Fakultas, ada Bu Wilda, itu bisa tanya, teknisnya bisa tanya ke Wilda, ya. Chat Wilda, bisa tanya jika ada yang memang diragukan. Yang penting PBM kita lancar, laporannya juga lancar, kemudian Bu Kaba tidak lagi emosi-emosi menunggu lama, ini kapan akhir tahun, November sudah closing anggaran, laporan juga belum masuk, gimana caranya? Karena dia terkait pembayaran nanti Bapak Ibu, kalau tidak digas-gas sama Bu Sas, tidak keluar uang kita. Jadi jangan marah, harusnya kita makasih sama Bu Sas ya, makasih sama Bu Kaba. Kalau digas-gas tiap sebentar, kita mah terima kasih, dia mikirin duit kita sebenarnya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin karena ini sudah 15.05 ini Bapak Ibu, silakan saja nanti kalau ada yang ragu di grup, ya grup nanti kita carikan jawabannya, siapa yang bisa menjawabnya nanti. Baik, Pak Dekan tadi belum masuk ada nggak sekarang? Ada. Mereka ada tambahan nggak? Udah tutup aja sama Bu Esi. Itu kayaknya udah tidur. Ya lagi ngantuk. Ada temannya Bu Saida. Oh, ada temannya Bu Saida. Iya, kan susah masuknya tadi itu. Iya, Bu Saida sama Pak Iis satu berdua. Laptopnya kasihan. Oke lah, sekali lagi terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir di sore hari ini. Kita cukupkan sesi kita hari ini, pertemuan di Zoom meeting ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cicipi snack di tempat masing-masing. Oke, Bu, terima kasih snacknya, Bu. Sedang makan mie, Bu.